Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi minggu lalu, yaitu masih tentang jenis-jenis sastra. Yang kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang prosa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian prosa. Prosa adalah salah satu jenis sastra yang berbentuk cerita bebas dan tidak terikat oleh rima. Nah, secara tulisan, prosa sangatlah berbeda ya dengan puisi. Jika puisi merupakan jenis sastra yang bahasanya terikat dengan rima dan irama, serta terdapat penyusunan larik dan bait juga, maka prosa merupakan sebaliknya. Prosa lebih banyak menggunakan kata dengan makna denotasi daripada konotasi. Artinya, bahasa yang digunakan dalam prosa merupakan bahasa keseharian atau bahasa yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari kita. Kata prosa berasal dari bahasa Latin prosa yang bermakna terus terang. Maka dari itu, biasanya jenis sastra prosa ini lebih sering digunakan untuk menjelaskan suatu fakta ataupun gagasan dari seseorang. Nah, prosa juga mempunyai beberapa ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut. Pertama, terdapat alur. Tentu berbeda dengan puisi dan yang tidak memiliki alur. Dalam sebuah prosa pasti terdapat alur. Alur dalam prosa biasanya digunakan untuk menjelaskan peristiwa apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang kedua yaitu terdapat tema. Dalam setiap cerita tentunya harus terdapat tema yang merupakan pokok dari suatu cerita. Nah, begitu pula dengan prosa. Dalam menulis prosa, seseorang harus menentukan tema terlebih dahulu, baru bisa menentukan cerita apa yang akan dia tulis. Yang ketiga, terdapat tokoh. Seperti halnya karya sastra lain, dalam prosa juga terdapat tokoh di dalamnya yang menjalankan alur penceritaan, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selanjutnya, terdapat sudut pandang. Sebuah prosa juga memiliki sudut pandang layaknya puisi, yang dalam hal ini sudut pandang berarti cara pengarang dalam menjelaskan cerita yang dituliskannya, serta peristiwa apa yang ada di dalamnya. Lalu terdapat latar penceritaan. Tentunya, dalam sebuah prosa juga terdapat latar pada masing-masing kejadian yang ada di dalamnya, baik itu latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Lalu yang terakhir, terdapat amanat. Saya rasa dalam setiap karya sastra pasti terdapat amanat ya, yang sengaja dicantumkan oleh pengarang atau disampaikan secara tersirat kepada pembaca. Tak terkecuali juga pada prosa ini. Nah, secara umum, prosa terbagi dalam dua bentuk, yaitu prosa lama dan prosa baru. Pertama, saya akan menjelaskan tentang prosa lama. Prosa lama adalah bentuk prosa yang belum terpengaruh sastra ataupun budaya barat. Pada mulanya, prosa lama masih disampaikan secara lisan, karena pada saat itu bentuk tulisan masih belum terlalu dikenal dalam masyarakat. Barulah setelah agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia, masyarakat mulai akrab dengan bentuk tulisan. Sejak itulah sastra tulisan mulai dikenal, dan sejak itu pula tokoh sastra pertama dalam sastra Indonesia mulai muncul. Pada umumnya, terdapat 4 macam prosa lama. Yang pertama ada hikayat. Hikayat adalah cerita, baik sejarah ataupun cerita fiktif, yang bertujuan untuk menghibur dan membangkitkan semangat pembacanya. Salah satu contohnya yang begitu dikenal yaitu Hikayat 1001 Malam. Kedua, ada kisah. Kisah juga merupakan cerita, namun seringkali berisi tentang perjalanan seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Salah satu contoh dari kisah ini yaitu kisah perjalanan Abdullah ke Mekah yang merupakan salah satu karya dari Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Selanjutnya ada sejarah atau tambo. Seperti namanya, sejarah atau tambo adalah kisah yang berkaitan dengan peristiwa dan tokoh sejarah. Salah satu contohnya yaitu Sejarah Melayu karya Datuk
Para Paduka Raja alias Tun Sri Lanang yang ditulis pada tahun 1612. Nah, yang terakhir yaitu dongeng. Tentunya kita sudah sering ya mendengar tentang dongeng di kalangan masyarakat. Dongeng ini adalah cerita dari hasil imajinasi pengarang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada umumnya, dongeng ini seringkali dibacakan kepada anak-anak karena banyak mengandung cerita yang menarik. Beberapa contoh dari dongeng yaitu ada Cinderella, Putri Salju, Pinocchio, Aladin, Si Kancil, dan masih banyak lagi. Bentuk prosa yang kedua yaitu prosa baru. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang prosa lama yang merupakan bentuk prosa yang belum terpengaruh sastra ataupun budaya barat. Sedangkan prosa baru ini adalah bentuk prosa dengan karangan bebas tanpa suatu aturan apapun. Atau bisa juga dikatakan bentuk prosa yang timbul setelah adanya pengaruh sastra ataupun budaya barat. Prosa baru sendiri terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu roman. Roman adalah salah satu macam dari sastra baru yang mengisahkan tentang kehidupan tokoh utamanya dengan segala suka-dukanya. Nah, berdasarkan isi kandungannya, roman dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu roman transendensi, roman sosial, roman sejarah, roman psikologis, dan ada roman detektif. Yang kedua ada novel. Novel adalah macam prosa baru yang di dalamnya melukiskan sebagian kehidupan tokoh utamanya yang paling penting, paling menarik, dan juga mengandung konflik. Banyak penulis terkenal yang telah menghasilkan novel. Salah satu contohnya adalah Pramudia Anantatur yang telah banyak sekali menerbitkan novel. Di antaranya yaitu Bumi Manusia, Keluarga Gerilya, Perburuan, dan masih banyak lagi. Macam prosa baru yang ketiga yaitu cerpen. Cerpen atau akronim dari cerita pendek merupakan macam prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya. Biasanya yang terpenting dan paling menarik. Sebenarnya cerita dalam cerpen sama dengan apa yang ada dalam novel pada umumnya. Namun bedanya, cerpen hanyalah penggalan cerita yang dianggap penting oleh pengarangnya. Biasanya penulis hanya menulis penggalan cerita yang dianggapnya penting untuk diceritakan dan diungkapkan kepada pembacanya. Cerpen juga merupakan salah satu macam prosa baru yang banyak diminati oleh penulis-penulis terkemuka. Beberapa contoh dari cerpen diantaranya yaitu Bola Lampu karya Asrul Sani, Perempuan Buta Tanpa Ibu Jari karya Intan Paramadita, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada riwayat atau biografi. Biografi merupakan suatu karangan prosa yang umumnya berisi tentang pengalaman hidup pengarang itu sendiri atau bisa juga pengalaman hidup dari orang lain sejak ia kecil hingga dewasa atau bahkan sampai meninggal dunia. Beberapa contoh dari biografi yaitu biografi Ki Hajar Dewantara, Profesor Dr. B.J. Habibie, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kritik. Kritik adalah suatu tulisan yang menguraikan tentang pertimbangan baik buruk suatu hasil karya, baik karya sastra maupun non-sastra, dengan memberi beberapa alasan tentang isi dan bentuk sesuai dengan kriteria tertentu yang sifatnya objektif dan menghakimi. Biasanya, seseorang akan menulis kritik setelah membaca suatu karya sastra atau penelitian. Lalu selanjutnya ada resensi. Resensi adalah ulasan atas suatu karya yang biasanya berupa buku, film, drama, atau yang lain sebagainya. Biasanya seseorang akan menulis resensi setelah membaca suatu buku atau menonton film maupun drama. Nah, yang terakhir adalah esai. Esai adalah pembahasan tentang suatu masalah secara sepintas dan berdasarkan pandangan pribadi dari penulisnya. Biasanya, esai lebih banyak digunakan dalam menulis suatu laporan atau pembuatan makalah bahkan penelitian. Baik, terima kasih
Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.